Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya pada mini skripsi kali ini. Saya mengambil judul yaitu Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Ekspor, dan Impor terhadap Cadangan Devisa Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Diawali dengan bab 1 yaitu latar belakang. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan adalah dengan adanya peningkatan output, di mana hal ini merupakan proses dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan faktor-faktor yang dapat merealisasikannya. Salah satu faktor yang dapat meningkatkannya adalah dengan pembiayaan melalui cadangan devisa. Cadangan devisa atau foreign exchange reserve merupakan aset eksternal yang berada di bawah otoritas bank sentral. Menurut Priyadi dan Sekar tahun 2008 mengatakan bahwa salah satu indikator penting yang digunakan untuk menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara adalah melalui cadangan devisa. Adapun tujuan utama dari cadangan devisa adalah memfasilitasi pemerintah ketika melakukan intervensi pasar dalam rangka mencapai stabilitas nilai tukar. Sebagai sumber dari perdagangan luar negeri, cadangan devisa diatur dan dikelola oleh lembaga berwenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Menurut Gandhi tahun 2006, Bank Indonesia diberi wewenang dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter yang dalam pengelolaannya dapat melakukan transaksi dan menerima pinjaman devisa. Sistem perekonomian terbuka merupakan sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian tersebut tentu memiliki tantangan dan tak luput dari permasalahan perekonomian global, serta menjadikannya lebih mudah memberikan sensitivitas perekonomian dalam negeri seperti misalnya pada ekspor, impor, konsumsi dalam negeri, dan arus investasi. Tujuan utama dari dilakukannya kegiatan ekonomi internasional adalah untuk memperoleh valuta asing dengan menggunakan mekanisme perbankan sebagai modal pembangunan dan kebutuhan impor. Menurut aliran Keynesian, faktor lain yang mempengaruhi cadangan devisa adalah nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai mata uang satu negara untuk memperoleh nilai mata uang negara lain. Di sini kita bisa melihat perkembangan cadangan devisa Indonesia dari bulan Januari 2016 sampai Desember 2020. Pada gambar seperti yang pada slide terlihat bahwasannya cadangan devisa dalam periode waktu tersebut mengalami fluktuasi. Cadangan devisa tertinggi terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 mencapai 137,041 juta US dollar, meningkat dibandingkan pada bulan Juli 2020 yaitu 13,577 juta US dollar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan devisa migas. Sedangkan nilai cadangan devisa yang terendah terjadi pada bulan Januari 2016 mencapai 102,134 juta US dollar, lebih rendah dibandingkan dengan akhir bulan Desember 2015 yaitu 105,9 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan devisa yang digunakan untuk pembayaran hutang luar negeri, termasuk di dalamnya yaitu pembayaran pokok dan bunga gold bond yang sudah jatuh tempo. Meskipun demikian, cadangan devisa tersebut masih cukup untuk membiayai impor dan hutang luar negeri. Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang dalam menangani masalah cadangan devisa tentu akan terus menjaga kondisi cadangan devisa agar tetap dalam kondisi yang stabil dan cukup untuk mendukung stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Hal ini akan terrealisasikan ketika kondisi perekonomian dalam negeri tetap berlangsung secara positif, ekspor yang semakin membaik, serta terciptanya iklim pasar keuangan yang kondusif. Faktor yang berpengaruh pada cadangan devisa adalah nilai tukar. Ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional, maka akan berhubungan dengan nilai tukar. Menurut Lestari dan Suara tahun 2016, faktor yang mempengaruhi perubahan pada kondisi cadangan devisa adalah ekspor dan impor. Apabila ekspor mengalami peningkatan, maka nilai tukar juga akan meningkat sehingga cadangan devisa akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, ketika impor yang naik, maka nilai tukar akan mengalami penurunan sehingga cadangan devisa juga akan menurun.
Dari slide ini terlihat bahwa perkembangan nilai tukar dari bulan Januari 2016 sampai Desember 2020. Pada gambar ini diperoleh bahwasanya perkembangan dari nilai tukar dalam kurun waktu tersebut mengalami tren yang meningkat dan akan menyebabkan depresiasi. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tukar terjadi pelemahan terhadap mata uang asing yang pada akhirnya membutuhkan banyak devisa dalam melakukan transaksi jual beli pada perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu salah satu sumber peningkatan utama cadangan devisa adalah ekspor barang dan jasa. Terdapat hubungan yang erat antara cadangan devisa dan ekspor. Menurut Agustina dan Reni tahun 2014, apabila terjadi penurunan pada ekspor, maka cadangan devisa juga akan menurun. Di sini kita bisa melihat nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari 2016 sampai Desember 2020. Terlihat bahwasanya nilai ekspor Indonesia dalam kurun waktu tersebut juga berfluktuasi, dengan nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 sebesar 15.078,45 juta US dollar dan yang terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2016 yaitu 10.891,87 juta US dollar. Adapun dominasi dari nilai ekspor Indonesia adalah hasil pengolahan karena hasil pengolahan merupakan yang paling potensial yang memberikan kontribusi tinggi pada sektor perekonomian. Tujuan ekspor Indonesia adalah negara Cina, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Yang selanjutnya yaitu kita dapat melihat data impor Indonesia dari bulan Januari 2016 sampai Desember 2020. Dari gambar tersebut, impor mengalami fluktuasi dengan mengalami peningkatan pada tahun 2018, kemudian menurun hingga tahun 2020, di mana nilai tertinggi terjadi pada bulan September 2018 yaitu 15.930,6 juta US dollar dan nilai terendah terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yaitu 10.363,3 juta US dollar. Secara teoritis, sebagai aset eksternal, cadangan devisa memiliki kriteria yang liquid, diawasi dan dikontrol oleh otoritas moneter dalam denominasi mata uang asing utama dan dapat untuk segera digunakan ketika akan melakukan transaksi internasional. Cadangan devisa ini meliputi emas moneter, hak tarik khusus, IMF, cadangan valuta asing, dan tagihan yang lainnya. Demikianlah latar belakang yang dapat saya ambil dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari mini skripsi ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap cadangan devisa Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh impor terhadap cadangan devisa Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini kita bisa melihat kerangka berpikirnya di mana variabel X pertama yaitu nilai tukar, variabel X kedua yaitu ekspor, variabel X ketiga yaitu impor yang akan kita teliti bagaimana pengaruhnya terhadap cadangan devisa atau Y. Yang selanjutnya yaitu hipotesis, di mana hipotesis yang pertama yaitu apakah nilai tukar berpengaruh terhadap cadangan devisa di Indonesia. Hipotesis kedua yaitu ekspor berpengaruh terhadap cadangan devisa di Indonesia. Hipotesis yang ketiga yaitu impor berpengaruh terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bab 2 akan membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penyusunan mini skripsi ini. Yang pertama yaitu landasan teori mengenai cadangan devisa, yang kedua mengenai nilai tukar, yang ketiga yaitu ekspor dan impor. Untuk yang pertama yaitu cadangan devisa. Cadangan devisa atau kita kenal dengan foreign exchange reserve adalah simpanan yang berupa mata uang asing oleh Bank Indonesia dan otoritas moneter. Simpanan ini dapat berupa aset bank berupa dolar, euro, dan yen. Menurut Anurah
Dalam tahun 2010, cadangan devisa adalah mata uang asing, obligasi, dan deposito yang dikelola oleh bank sentral dan otoritas moneter. Sedangkan menurut konsep IRFCL yang dikeluarkan oleh IMF, cadangan devisa diartikan sebagai seluruh aktivitas luar negeri oleh otoritas moneter yang juga dapat digunakan untuk 161 membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter, yaitu dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bulan Juli tahun 2010, Bank Indonesia mulai menerapkan konsep pencatatan cadangan devisa menjadi masuk dan keluar. Pelaporan dalam cadangan devisa yang awalnya disesuaikan dengan IRFC menjadi sistem konsep pelaporan internasional atau kita kenal dengan SDDS IMF. Menurut Juniantara, tahun 2009 cakupan dari SDDS IMF meliputi sektor real, sektor keuangan, dan sektor eksternal. Dalam IRFCL yang termasuk dalam sistem pencatatan devisa dibagi menjadi devisa internasional, aliran devisa yang terjadwal, perkiraan dalam aliran devisa yang sifatnya siaga atau memo intern. Sistem devisa digunakan untuk mengatur dari pergerakan dalam valuta asing dari negara yang satu ke negara yang lain. Adapun pembagian dari sistem devisa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem devisa kontrol. Pada dasarnya sistem devisa ini dimiliki oleh semua negara. Jika masyarakat yang memiliki, maka harus diserahkan pada negara, dan dalam hal ini menggunakan devisa harus memiliki izin. Penerapan sistem ini pernah dilakukan oleh Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Yang kedua yaitu sistem devisa semi bebas. Pada sistem devisa ini untuk memperoleh dan menggunakan devisa tertentu wajib untuk mendapatkan izin dan diserahkan dari negara, sementara untuk devisa yang lain dapat bebas untuk digunakan. Untuk sistem devisa yang ketiga yaitu sistem devisa bebas. Sistem devisa ini merupakan sistem yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem devisa bebas dalam kebijakannya, artinya baik aliran modal bebas yang masuk dan keluar rentan terhadap risiko yang mungkin muncul dari adanya kegiatan spekulasi oleh pemilik modal yang sewaktu-waktu bisa menarik modalnya. Yang selanjutnya yaitu landasan teori yang akan membahas mengenai nilai tukar. Menurut Menkyu tahun 2007, nilai tukar mata uang dua negara adalah penduduk negara tersebut menggunakan harga dari mata uang yang digunakan untuk melakukan perdagangan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk menurut Fabozzi dan Franco tahun 1996, nilai tukar adalah harga dari mata uang satu negara yang dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai tukar adalah harga atau nilai tukar domestik terhadap mata uang asing yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari kedua mata uang yang bersangkutan yang digunakan dalam melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat bahwasanya menurut Menkyu tahun 2007 nilai tukar dalam sistem perekonomian itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama nilai tukar nominal adalah perbandingan yang relatif antara dua mata uang negara. Nilai tukar yang diberlakukan untuk pasar valuta asing antara dua negara ini adalah nilai tukar mata uang nominal. Yang kedua yaitu nilai tukar real adalah perbandingan yang relatif dari barang di kedua negara. Jadi nilai tukar mata uang real ini ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan dari tingkat harga dalam negeri dan luar negeri. Hubungan antara nilai tukar dengan cadangan devisa adalah positif, artinya ketika nilai tukar itu naik, maka cadangan devisa juga akan ikut naik, begitu pula sebaliknya. Menurut Madura tahun 2008, berdasarkan pada tingkat pengendalian yang ditetapkan pada suatu negara, sistem nilai tukar dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu sistem nilai tukar mata uang tetap. Pada sistem ini, nilai mata uang suatu negara ditetapkan dengan nilai tertentu terhadap mata uang asing. Dengan kata lain, intervensi pada sistem nilai tukar ini berada pada pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem nilai tukar mengambang bebas. Pada sistem ini, nilai tukar suatu negara ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran mata uang dalam bursa pertukaran mata uang internasional. Yang ketiga yaitu nilai tukar mengambang terkendali. Dalam sistem nilai tukar ini,
bank sentral, adanya batasan nilai tukar pada kisaran tertentu dari adanya pergerakan pada nilai tukar atau disebut juga dengan intervention band. Sistem nilai tukar ini akan berlaku didasarkan pada permintaan maupun penawaran, namun masih berada dalam intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang. Yang keempat yaitu sistem nilai tukar mata uang terikat. Dalam sistem nilai tukar ini, mata uang dalam negeri yang ditetapkan hanya dengan satu mata uang asing nilainya lebih stabil. Contohnya saja pada dolar Amerika. Yang selanjutnya yaitu perkembangan nilai tukar. Di sini kita bisa melihat beberapa perkembangan. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar mata uang berganda yang diberlakukan di Indonesia pada Oktober 1996 sampai Juli 1971. Tujuannya yaitu untuk menghadapi fluktuasi dalam nilai tukar rupiah, mempertahankan serta meningkatkan daya saing nilai tukar yang hilang karena terjadinya inflasi 2 digit di periode tersebut. Yang kedua yaitu sistem nilai tukar mata uang tetap yang berlaku pada Agustus 1971 sampai Oktober 1978. Pada periode nilai tukar ini, mata uang rupiah terhadap mata uang dolar ditetapkan misalnya 1 US dollar sama dengan 419 rupiah. Hal ini dikarenakan kuatnya neraca pembayaran Indonesia. Perkembangan nilai tukar yang ketiga yaitu sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali yang berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada sistem ini yang berlaku tidak hanya mengacu pada dolar Amerika saja, namun juga mata uang dari negara lain. Jadinya devaluasi pada kurun waktu ini yaitu pada November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah September 1986 terjadi depresiasi yaitu mencapai 3-5% per tahunnya. Perkembangan nilai tukar yang selanjutnya yaitu sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas yang berlaku sejak 1998 hingga saat ini. Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas di mana peran bank sentral yaitu Bank Indonesia dalam melakukan intervensi semata-mata hanya digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, selebihnya malah didominasi oleh mekanisme pasar itu sendiri. Landasan teori yang selanjutnya yaitu ekspor. Menurut Sukirno, pada tahun 2010, ekspor adalah penjualan yang dilakukan ke luar negeri dengan adanya kausalitas, kuantitas, sistem pembayaran yang digunakan serta syarat yang lain di mana sudah disetujui oleh eksportir maupun importir. Sedangkan menurut Irham dan Yogi, tahun 2003, pengertian ekspor secara garis besar adalah kegiatan dalam mengeluarkan barang dari daerah teritori Indonesia ke luar negeri. Menurut Pridayanti tahun 2013, ekspor yaitu upaya penjualan komoditi yang dilakukan untuk menghasilkan pembayaran dalam bentuk valuta asing. Ketika berbicara mengenai ekspor, tidak lepas dari yang namanya perdagangan internasional. Teori yang digunakan dalam menjelaskan asal-muasal dari perdagangan internasional adalah teori merkantilisme. Pemikiran merkantilisme ini dikembangkan oleh Antonio Serra, Thomas Moon, dan David Hume pada tahun 1613. Menurut pemikiran mereka, konsep dari kesejahteraan didasarkan pada emas yang dimiliki suatu negara dan neraca perdagangan yang surplus. Pemerintah akan mendorong kegiatan ekspor dan akan membatasi impor. Menurut Salvatore pada tahun 2004, ketika jumlah emas yang dimiliki semakin banyak, maka jumlah uang yang dimiliki juga akan semakin banyak. Kemudian menghasilkan output dan kesempatan dalam bekerja. Dalam hal ini juga membahas mengenai keunggulan absolut yang menurut Salvatore dengan adanya perdagangan bebas akan meningkatkan kemakmuran dan keunggulan dalam tingkat produksi yang lebih rendah. Selain keunggulan absolut, dalam perdagangan bebas juga terdapat spesialisasi keunggulan komparatif. Sistem ekspor yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu ekspor langsung adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan dengan perantara yang berdomisili di negara tujuan, sedangkan ekspor tidak langsung adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan dengan perantara negara asal yang kemudian akan dijual juga oleh perantara tersebut. Menurut Sukirno, pada tahun 2000, faktor yang menjadi penentu tingkat ekspor adalah yang pertama yaitu daya saing dan keadaan ekonomi negara lain. Dalam perdagangan internasional, kemampuan suatu negara untuk dapat menjual barang ke pasar internasional tergantung pada kemampuan dari barang tersebut menyaingi barang yang sejenis di pasar internasional tersebut. Besarnya pangsa pasar internasional yang dapat diambil alih ditentukan oleh adanya pendapatan penduduk di negara yang menjadi tujuan ekspor.
Yang kedua yaitu proteksi negara lain. Ketika negara lain memberlakukan adanya proteksi barang impor akan menyebabkan penurunan tingkat ekspor suatu negara. Yang ketiga yaitu valuta asing. Peningkatan kurs mata uang asing pada negara pengimpor akan menyebabkan mata uang negara pengekspor akan mempengaruhi daya beli negara pengimpor, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah ekspor negara pengekspor. Jadi hubungan antara ekspor dengan cadangan devisa adalah positif. Ketika ekspor naik, maka cadangan devisa juga akan ikut naik, begitu pula sebaliknya. Landasan teori yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai impor. Impor adalah pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan adanya perjanjian antara dua negara atau lebih. Impor juga dapat dikatakan sebagai perdagangan dengan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari dilakukannya impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Menurut studi Ningrum dan Nuzula pada tahun 2006, impor yang tinggi akan menyebabkan produksi dalam negeri menurun yang berimbas pada pengangguran yang meningkat dan pendapatan menurun, sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. Dari hal ini dapat terlihat bahwasanya pengaruh impor terhadap cadangan devisa adalah berhubungan secara negatif. Jadi ketika impor naik, maka cadangan devisa malah akan menurun, begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Lingkup penelitian dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data bulan time series, yaitu pada bulan Januari 2016 sampai Desember 2020. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari nilai tukar, ekspor, dan impor terhadap cadangan devisa di Indonesia. Untuk penelitiannya menggunakan kuantitatif. Sumber datanya bersumber dari BPS, SECI, Kemendak, dan jurnal yang mendukung. Metode analisisnya menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjabarkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara general atau umum. Untuk model regresinya yaitu linear berganda, dengan pengujian hipotesisnya yaitu uji T dan uji F. Uji T disebut juga dengan uji parsial, yaitu menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu dengan variabel dependen. Untuk uji F dikenal dengan uji serentak, yaitu uji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel perikatnya. Yang selanjutnya bab 4 kita akan membahas hasil dan pembahasannya. Di sini kita bisa melihat hasil deskripsi statistiknya dengan variabel X1, X2, dan X3 dengan nilai rata-ratanya. Nilai tertinggi dan terendahnya dapat dilihat dari bulatan yang berwarna biru ini. Yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai hasil uji normalitasnya. Dapat dilihat di sini. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya hasil uji normalitas residual dengan menggunakan George Bebera diperoleh nilai 1,38 yang lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Artinya data dinyatakan terdistribusi normal. Dari data tabel di atas juga terlihat bahwasannya hasil perhitungan nilai R-square sebesar 0,67, yang artinya cadangan devisa di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas, yaitu nilai tukar, ekspor, dan impor sebesar 6,92% dan sisanya yaitu 33,08% dijelaskan oleh variabel di luar dari penelitian ini. Jadi hasil estimasi dari penelitian ini sudah sesuai dengan teori, yaitu pengaruh nilai tukar terhadap cadangan devisa adalah positif dan signifikan. Artinya ketika nilai tukar mengalami penguatan, maka cadangan devisa juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kita dapat melihat dari uji T dan uji statistik. Uji T statistik dan uji F-nya diperoleh hasil yang tadi, dan kemudian hasil estimasinya sudah sesuai juga dengan teori, yaitu pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa adalah positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan pada ekspor, maka cadangan devisa yang dimiliki oleh negara Indonesia juga akan meningkat, sehingga persediaan impor untuk kebutuhan masyarakat pada beberapa bulan yang akan datang dapat tercukupi dan dapat melakukan transaksi ekonomi dengan jumlah yang lebih besar. Selain ekspor, impor juga memiliki pengaruh yang berbanding terbalik.
dengan ekspor yaitu negatif dan berlawanan. Artinya ketika impor yang sudah dalam lebih tinggi maka akan mengurangi jumlah cadangan devisa. Nah, untuk hasil uji F-nya, F statistiknya yaitu 40,7 sekian dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,00, itu lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya secara bersama-sama variabel bebasnya yaitu nilai tukar, ekspor dan impor mempengaruhi variabel terikat yaitu cadangan devisa. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, secara parsial variabel nilai tukar dan variabel ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Artinya ketika nilai tukar dan ekspor mengalami peningkatan, maka cadangan devisa juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Pada variabel impor secara parsial itu berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Artinya ketika impor naik, maka cadangan devisa akan turun, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu secara simultan semua variabel bebas yaitu nilai tukar, ekspor dan impor secara bersama-sama berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Adapun saran yang diajukan yaitu yang pertama, jadi kita sudah mengetahui bahwasanya nilai tukar rupiah itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap cadangan devisa, sehingga baik pemerintah maupun Bank Indonesia jangan terlena dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Yang kedua yaitu pemerintah melalui Kemendak lebih dapat mengoptimalkan ekspor seperti memberi kemudahan pada eksportir dalam perizinan yang nantinya akan memberi keuntungan yaitu peningkatan pada cadangan devisa. Sedangkan pada impor, pemerintah melalui Kemendak dapat memperketat pembatasan kebijakan tentang impor, salah satunya yaitu mengurangi kuota impor dan menaikkan tarif impor. Hal ini dikarenakan ketika impor menurun, maka cadangan devisa negara akan tetap terjaga. Baiklah, kita sudah di penghujung. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai di sini dulu dan sampai berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.